Halo guys, kembali lagi bersama aku Adam. Pada video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana cara untuk mendeteksi planet ekstrasurya atau exoplanet atau sebuah kandidat planet yang layak huni dalam tanda kutip atau yang tidak layak huni di luar tata surya kita yang jaraknya puluhan tahun cahaya bahkan ribuan tahun cahaya ya dari bumi kita. Nah, bagaimana caranya? Setelah yang berikut ini. Tutorial kali ini adalah bagaimana cara kita menemukan exoplanet, bagaimana cara kita menganalisis data dan menemukan exoplanet ya. Tentu saja tutorial ini bisa kalian gunakan untuk skripsi maupun penelitian-penelitian yang terkait dengan exoplanet. Dan data set yang didapatkan itu gratis cuy, gratis banget dan bebas kalian gunakan tentu saja. Dan data set ini bisa kalian dapatkan secara mudah melalui internet, yang mana nanti ada lembaga yang mempublikasikan data-data ini, data set ini, data observasi satelit teleskop luar angkasa, observasi satelit, observasi antena luar angkasa, itu ada semua di lembaga pendidikan terkait astronomi data science ini ya. Jadi sebelum kita mulai masuk ya, aku ingin menekankan bahwa tutorial ini sangat-sangat menarik dan bisa banget kalian gunakan untuk judul skripsi atau metode skripsi ya, yang kalian ingin mungkin kalau kalian yang belum punya, bingung nih mau skripsi apa ya, bingung kan, itu bisa kalian jadikan kandidat buat skripsi kalian. Tentu saja tantangannya banyak banget ya pastilah ngerjain penelitian, mana ada kalau nggak ada tantangannya ya. Oke, jadi nanti aja ya kita jelasin tantangannya. Jadi sebelum masuk aku ingin menjelaskan dulu ya, beberapa hari ini ya itu lagi booming banget nih, kayak Indonesia itu mau cari alien. Wah, mau cari alien. Mau membangun teleskop di sebuah provinsi gitu ya di timur Indonesia. Wah. Kayaknya orang-orang awam yang nggak paham astronomi atau kayak sains di balik cara mencari exoplanet atau kandidat planet di luar tata surya kita itu, wow, alien gitu. Itu kayak clickbait banget media ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini beberapa hari yang lalu ini booming banget. Ini alasan dibalik misi RI mulai cari alien. I don't know dude. Sepertinya ini clickbait banget ya. Sebenarnya nggak benar tuh cari alien sebenarnya ya, tapi cari planet yang kandidat planet yang layak huni di luar tata surya kita, maupun kandidat planet yang nggak masuk kategori layak huni ya, kayak bumi gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih Indonesia harus melakukan ini ya? Menurutku sah-sah aja ya melakukan penelitian ini. Tentu saja nggak murah ya, harus punya teleskop ya, radio teleskop, apalagi lembaga antariksa sekelas NASA itu udah punya satelit teleskopnya sendiri untuk mencari kandidat planet di luar tata surya kita. Dan itu udah dilakukan sejak zaman dulu banget ya. Nanti dijelasin di situ ya nanti. Dan sekarang udah banyak banget yang ditemukan NASA dan lembaga antariksa seperti ESA ya. ESA itu lembaga antariksa Eropa ya, European Space Agency itu. Itu udah banyak banget ditemukan dan datanya itu terbuka untuk umum untuk kalian analisis. Jadi kalian nggak perlu lagi membangun teleskop ya, teleskop luar angkasa yang super power untuk mencari kandidat planet atau mencari planet ekstra surya atau exoplanet. Itu kalian tinggal download, tinggal analisis, tinggal mencari planet di dalam
data yang sudah diobservasi oleh teleskop-teleskop luar angkasa maupun teleskop yang ada di bumi oleh lembaga-lembaga antariksa, baik itu NASA, ESA maupun lembaga antariksa lainnya. Tentu saja dataset ini gratis, kalian bisa download secara bebas di internet ya. Nanti ada lembaga yang mengumpulkan data-data astronomi, sains astronomi ya, data sains astronomi seperti eksoplanet maupun yang lain-lainnya, tergantung sensor yang dipakai oleh teleskopnya ya. Jadi ini cari alien itu sebenarnya actually no ya, sebenarnya enggak juga, enggak benar juga. Tapi yang benar itu mencari kandidat planet bumi di luar tata surya ya, maupun yang bukan kandidat planet yang layak huni seperti Jupiter ya, kayak gitu. Itu kita ini aja ya, ini sebenarnya clickbait aja sih, media mencari alien. Sebenarnya nggak benar ya mencari alien. Kita sebenarnya mencari planet ekstra surya, atau mungkin media pikirnya gini ya, kalau kita bisa menemukan planet ekstra surya atau eksoplanet yang mungkin memiliki kondisi seperti di bumi, ya mungkin di dalamnya ada makhluk hidupnya ya, kayak gitu mungkin ya. Aku juga nggak paham sih, ini media kayaknya clickbait aja sih. Oke, kita mulai ya. Bagaimana cara NASA menemukan eksoplanet ya? Sebenarnya nggak susah banget ya, sebenarnya sangat simple banget ya. Jadi kita mulai di sini dulu ya. Oke, jadi kita mulai dari sini dulu ya. Sebenarnya apa sih eksoplanet? Eksoplanet itu sebenarnya sebuah kandidat planet yang ada di luar tata surya kita ya. Sebuah planet yang mengorbit bintang lain, kayak gitu intinya ya. Jadi bukan planet yang ada di dalam tata surya kita. Jadi sebuah planet yang berada di luar tata surya kita, yang mengorbit bintangnya sendiri selain matahari ya, tentu saja. Dan eksoplanet ini ada yang jaraknya pendek ya, ada yang jaraknya sangat jauh, seperti bintang apa yang paling terdekat dengan kita, Centauri, Alpha Centauri, itu hanya 4 tahun cahaya, dan udah terkonfirmasi bahwa Alpha Centauri memiliki sebuah planet. Correct me if I'm wrong ya. Dan ada bintang-bintang yang jauh banget ya, seperti TRAPPIST-1, itu malah dideteksi memiliki planet ya. Kita masuk ke TRAPPIST-1. TRAPPIST-1. Nah, TRAPPIST-1 ini ada sebuah bintang kerdil ya, yang jaraknya 39 tahun cahaya. Bagi kalian yang nggak tahu jarak tahun cahaya itu, kalau kalian nembakin cahaya dari bumi, gitu ya, cahaya itu akan sampai 39 tahun dari sekarang ke planet ke bintang TRAPPIST-1 ini, yaitu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya untuk era sekarang adalah kecepatan paling cepat yang pernah kita ketahui ya, yakni 300.000 km per jam. Per detik apa per jam ya? Per jam ya, apa per detik? Oh, kilometer, 300.000 km per detik. Gila banget. 1 detik bisa menempuh jarak 300.000 km. Nah, jadi kalau kita menembakin foton cahaya dari bumi ke TRAPPIST-1 itu akan sampai dalam waktu 39 tahun. Wow, bayangkan itu, sangat lambat sekali ya jaraknya. Dan di bintang ini udah terkonfirmasi bahwa menemukan 3 planet seukuran bumi ya. Yang menemukan ini ya, transit planet, makanya diberi nama TRAPPIST ya, di Observatorium La Silla di Chili pada tahun 2017. Nah, ini sempat booming juga sih ya berita TRAPPIST-1 ini, karena ada banyak, yaitu ada 3 kandidat planet seukuran bumi yang kemungkinan besar layak huni, kayak gitu. Dan ini dikonfirmasi ya oleh Very Large Telescope ya di Paramal. Ini teleskopnya ada di bumi, di
di daratan bumi, dan teleskop luar angkasa Spitzer milik NASA ya. Nah, sekarang bagaimana caranya lembaga antariksa menemukan eksoplanet? Caranya cukup mudah. Jadi lembaga antariksa ini udah memulai penelitian, bukan ya, observasi mengenai eksoplanet ini sejak tahun, lihat nih ya, sejak tahun 1989 ya. Sejak saat itu mereka baru menemukan satu eksoplanet ya. Oke. Dan seiring waktu berjalan, metode-metodenya banyak yang ditemukan ya, banyak yang mulai diaplikasikan. Pada tahun 2020, lembaga antariksa di dunia menemukan 4.296 eksoplanet ya. Di sini ada banyak nih, dari 4.296 eksoplanet yang dikonfirmasi, yang terverifikasi, itu kebanyakan seperti Neptunus atau gas giant ya, planet seperti gas. Ada yang bentuknya super Earth, ini ada 1323. Mungkin atas dalil itu media mengatakan kita mencari alien kayak gitu ya. Dalam tanda kutip. Oke. Nah, metode-metodenya itu ada banyak. Ada yang transit ya. Di transit, ada yang radial velocity, microlensing, imaging. Nah, di tutorial ini kita bakal fokus ke metode transit aja, karena metode transit ini yang paling banyak menemukan eksoplanet, yakni sekitar 76,1%. Bagaimana caranya? Tentu saja mudah banget. Bagaimana kok mudah? Karena misal di sini matahari ya, nih contoh ini matahari. Nah, kita mendeteksi eksoplanet itu dengan cara melihat intensitas mataharinya berubah, jadi kayak gerhana gitu ya. Jadi planetnya lewat di depan mataharinya, maka intensitas cahayanya akan redup gitu ya, redup, dan menyebabkan sinyal cahayanya itu yang diobservasi bakal redup juga. Jadi ketika ada sebuah planet yang mengorbit matahari, itu pasti akan melewati mataharinya, melewati depan mataharinya lagi dari posisi teleskopnya ya, secara berperiode, atau setiap berapa hari sekali itu lewat lagi maka redup lagi, setiap berapa hari sekali lewat lagi redup lagi. Nah, kayak itu yang kita cari kayak gitu ya. Oke, untuk ini aku nggak terlalu paham sih ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Microlensing, imaging, ini banyak banget sebenarnya mengenai ini transit timing variation, itu banyak banget cara untuk menemukan eksoplanet. Oke, ini dari situs NASA ya, bukan aku sendiri nih. Oke, jadi kita coba untuk mendeteksi eksoplanet di TRAPPIST-1 nih. Gimana caranya ilmuwan atau saintis gitu ya, saintis astronomi ya, saintis saintis gitulah pokoknya, menemukan planet di TRAPPIST-1. Ini sempat booming sih, karena dulu, karena ini TRAPPIST-1 ini bintang yang kandidat, yang memiliki udah terverifikasi ya, eksoplanet yang mirip seperti bumi, yang kemungkinan besar layak huni dan memiliki atmosfer di dalamnya ya. Itu yang aku baca-baca sih dulu ya, correct me if I'm wrong. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita mulai tutorialnya. Jadi kalian sebelum kita masuk ke sini ya, ini bagaimana cara kita menemukan eksoplanet dengan cara gratis gitu ya, karena kita nggak punya, tanpa modal lah intinya ya, cuma modal internet, komputer ya, dan kecerdasan kita gitu ya, mengolah data. Bagaimana caranya? Sebenarnya udah ada data set yang dikumpulkan ya, atau katalog lah kayak gitu ya, oleh lembaga pendidikan yang bernama Space Telescope Science Institute ya,
atau STSCI tuh. Ini kayaknya lembaga pendidikan yang berfokus emang untuk Space Telescope Science kayak gitu ya. Space Telescope Science atau teleskop luar angkasa Science Teleskop luar angkasa kayak gitu ya. Nah, di sini itu nanti ada banyak banget katalog dataset yang berisi dataset teleskop-teleskop luar angkasa maupun teleskop-teleskop yang ada di bumi untuk mencari eksoplanet maupun yang lainnya kayak kondisi atmosfernya atau maupun mempelajari bintang kayak gitu ya. Ini banyak banget datanya di sini, kalian bisa pelajari ya. Kalau aku nggak terlalu mendalami sih ini lembaganya itu apa. Kalau kalian mungkin penelitian ini, kalian bisa masukin di sini. Ini lembaga yang kalian dapatkan datasetnya dan kalian wajib banget untuk apa ya, mencantumkan ini. Oke. Jadi itu ya sedikit mengenai lembaga yang mengumpulkan datasetnya atau pusat database-nya lah ya, ini ya, STSCI. Oke, dan ini adalah database-nya. Misal kita mau mencari eksoplanet di TRAPPIST-1 kayak gitu ya. Misal kita mau mencari eksoplanet di TRAPPIST-1, maka kita tinggal cari di sini ya. Kita coba di Mars Catalog. Ini aku lupa nih apa singkatannya. Ada singkatannya ini Mars Catalog. Oh, ini Mikulski Archive for Space Telescope nih. Ini emang apa tempat datasetnya. Mars itu kayak nama datasetnya, emang kayak nama database-nya ya. Mars ini Mikulski Archive for Space Telescope. Kemudian NASA memiliki teleskop untuk mencari eksoplanet ya, yang setauku itu ada TESS ya dan juga Kepler ya. Itu kalian masukin ya, kalau datanya dari TESS itu masukin di bab 2 ya. Mungkin kalian bisa atur-atur sendiri lah, bisa tambah-tambahin situ. Itu banyak banget yang bisa dipelajari di situ atau dimasukin ke skripsi maupun penelitian kalian. Ada TESS, ada Kepler, banyak banget, ada Hubble. Banyak banget mereka punya space teleskop ya. Kalau kita contohin di sini di tutorial ini, kita pengen mencari kita pengen mendeteksi eksoplanet di sistem bintang TRAPPIST-1 yang jaraknya 39 tahun cahaya ya. Oke. Di konstelasi Aquarius nih, oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah banget. Tinggal cari TRAPPIST-1 gitu ya. TRAPPIST-1. Nah, itu. Tinggal search ya, nanti search. Oke, itu cara mudahnya ya. Tapi kalau kalian pengen advance lagi, mungkin kalian pengen mencari kandidat planet yang belum ditemukan, itu kalian bisa di sini advance search. Oh ya, sebelumnya ini mission itu nama apa ya? Nama teleskopnya kayak gitu. Mungkin bisa dibilang kayak gitu ya nama teleskopnya. Ada TESS, ada Gaia. Ini teleskop juga ini sebenarnya ya. Kita fokus aja ke TESS ya, karena ini emang difokusin untuk nyari eksoplanet TESS itu. Jadi misinya TESS, kalian bisa coba ini, tapi yang terbaru ini sih ya. Ini juga bisa, tapi yang terbaru ini. Kemudian advanced search ya. Kalau kalian nggak mau cara mudah kayak gini, terlalu mudah banget. Kalau kalian pengen advance ya, itu bisa advanced search. Kita coba dulu ya. Nah, di sini ada banyak banget data, bentar ya. Record font-nya ini loading karena ini datanya banyak banget, ada 9,4 juta data. 9,49 lah. 9,49 juta data di dalam database Mars Catalog ini. Dan bagaimana cara kita mencari secara advance itu di sini ada apa namanya? Ntar aku hide dulu nih. Nah, ada propertiesnya ya, pengaturan propertiesnya. Misal kalian pengen cari eksoplanet di jarak sekian tahun cahaya atau sekian parsec gitu ya, itu bisa banget
tinggal cari aja distance di sini. Nah, distance kalian pengen jaraknya berapa tahun cahaya, misal mulai dari 10 tahun cahaya sampai 40 atau sampai 40 tahun cahaya, itu bisa banget. Dan di sini akan langsung refresh, ada sekian ribu data yang bisa kalian olah ya, yang bisa kalian cari. Nah, sekarang tantangannya adalah itu ya, bagaimana cara menemukan exoplanet dari sekian ribu data ini. Ini banyak banget datanya ya. Itu tantangannya ya kalau misal kalian pengen skripsi ini. Dan sebenarnya nggak harus berhasil nemuin exoplanet ya sebenarnya. Kalian bisa olah datanya atau apa ya, menjelaskan lebih dalam lagi mengenai exoplanet yang udah ditemukan, itu bisa juga sebenarnya. Oke, ini secara advance. Ini banyak banget propertiesnya. Misal kalian pengen dari temperatur bintangnya, itu juga bisa di filter lagi. Temperatur bintang, mana temperatur bintangnya? Berapa ribu Kelvin, ini dalam bentuk Kelvin ya. Oke, nah itu sih ya. Ini secara advance-nya. Kalau secara mudahnya kita contohin aja ya. Ini secara mudahnya kita pengen coba deteksi exoplanet di TRAPPIST-1 yang pasti aja ya, yang pasti. Ya udah, kita cari di sini TRAPPIST-1 dengan misi tes, karena teleskop ini difokusin untuk cari exoplanet memang ya, tes. Oke. Kita search TRAPPIST-1, search. Maka dia akan langsung mencari di 19,49 juta data tadi ya, untuk mencari data-data yang berkaitan dengan TRAPPIST-1. Oke. Tentu saja ini tergantung kecepatan internet kalian, apakah cepat atau enggak ya. Nah, ini ada berapa data nih? Ada 12 data ya. Nah, kalau di sini ini apa ya, fokus bintangnya, yang datanya diambil dari bintang ini ya. Bintang ini binary kayaknya, ini binary star nih. Coba kita cek yang data ini, yang ini yang paling atas. Terus nah ini kategori star. Oh, ternyata dwarf ini dwarf, bintang jenis dwarf. Nah, ini dwarf. Itu kalian bisa cantumin juga di skripsi kalian, apa itu bintang dwarf ya. Nah, dwarf. Oke. Bintang kerdil lah, apa bahasa singkatnya ya, dwarf itu bintang kerdil. Oke. Jadi sekarang kita fokus nyari data di sini ya. Oke. Karena ini berkaitan dengan TRAPPIST-1. Oke. Kita coba copy ini ya, copy. Kita tambahin TIC ya, TIC sama dengan ini, TIC, kemudian kita paste di sini. Nah, ini yang sebelumnya mas katalog ya, ini rubah ke bagian atas lagi. Terus ini biar kita mencari di semua data. Oke, kita tutup aja ini. Ini kecepatan untuk menampilkan datanya tergantung kecepatan internet kalian ya, tergantung kecepatan internet kalian masing-masing. Dan ya emang agak lama, jadi harap bersabar. Kalau misal datanya dari Kepler itu tinggal ganti ininya ya, K, berarti K kalau Kepler, KIC. Biasanya kalau tes itu TIC. Oke, karena di sini lama banget ya ini loadingnya, kita coba pakai ini ya, yang ini tadi, terus ini TIC yang bagian atas ini ya, ini. Terus kita search ya, ini lama banget karena kemungkinan datanya banyak banget. Dan tadi pagi sih bisa ya, aku giniin bisa banget karena mungkin internetnya lagi cepat-cepatnya. Terus sekarang agak siangan, jadi mungkin internetnya agak lemot, jadi ini lama. Kemudian ya udah, terus aku advance search aja karena ini terlalu lama. Jadi aku advance search. Kemudian ada beberapa properties yang aku aku tampilkan di sini ya. Ini sebenarnya ada beberapa properties, ada dua properties ya, yakni object name ya dan juga mission. Nah, object name-nya ini kita kasih nama yang tadi TIC, terus yang tadi itu paste di sini. Kemudian missionnya itu K2 Kepler ya, ada K2.
Atau kalau kalian pengen coba tes juga bisa, tes ya juga bisa. Nanti dia bakal cari font di sini. Ada 6. Oke, Kepler atau tes ya, karena dua satelit ini emang dikhususkan untuk mencari exoplanet. Oke, dan klik search aja kalau udah. Kemudian karena aku udah search tadi ya, nggak lama, jadi ini lama banget karena ini membaca semua data ya, jadi lama. Terus ya udah kita advance search dan dapatlah 6 data ini ya. Yang ini Kepler, misinya K2 atau Kepler ya. Instrumennya Kepler. Terus filternya dia pakai ini ya. Sensornya waveband pakai optical ya. Optik. Jadi dia fokus di optik atau cahaya tampak gitu ya. Dan sekilas infrared lah kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku ingin tampilkan dulu ya apa itu TESS. Jadi TESS itu sebenarnya singkatan dari The Transit Exoplanet Survey Satellite. Jadi merupakan satelit yang emang tugasnya untuk menyeken semua menyeken semua posisi bintang di langit gitu ya. Ini aku nggak terlalu paham sih, kalian bisa perdalam lagi ya kalau kalian ngambil skripsi tentang ini. Ini ya, ini yang penting ini sih wavelength-nya itu antara di sini ya, di seperempat optik nih, hampir ke di infrared juga ada, tapi sedikit banget infrarednya ya. Ini nggak semua optik diambil, cuma sekian aja ya. Ini dari 10.000 Armstrong sampai 6.000 Armstrong sampai 10.000 Armstrong ya, sedikit infrared dan optik, jadi dia fokus di sini. Oke, kemungkinan Kepler agak beda dengan ini ya, kemungkinan aku juga nggak tahu ya. Jadi kalian bisa perdalam lagi tentang Kepler juga, karena ini kita pakai datanya Kepler, tapi dia nyimpan ke TESS. Dia sama-sama satelit Space Telescope untuk mencari exoplanet. Oke, jadi ada 6 data di sini. Yang penting adalah kita perhatikan data ininya ya. Nah, ini ada lekukan, ada apa ya, ada cekungan gitu ya di dalam data. Oke, kita contohin data yang inilah, yang nomor 3. Hey, cuma ingin memberitahu kalian, jika konten ini menarik, informatif, dan kalian merasa terhibur, silakan dukung saya dengan cara mentraktir saya di platform traktir. Kalian bisa mentraktir saya rujak cingur sebanyak yang kalian mau. Tenang, nama kalian bakalan muncul kok di platform traktir. Traktir saya dengan mengunjungi link di bagian deskripsi. Terima kasih banyak telah mendukung saya. Mbak internetnya emang agak-agak. Nah, ini. Dan di sini sekilas emang ada data yang mengalami apa ya, cekungan gitu ya. Ada sinyal optik yang datanya itu turun gitu ya. Ini turun gitu. Oke. Kemudian yang ini juga, tapi kita coba ambil yang ini karena sebelumnya udah coba yang ini lebih oke nih. Oke. Yang ini terlihat lebih apa ya, lebih renggang gitu lah, lebih renggang dan terlihat lebih emang harus dicoba-coba sih, nggak bisa mastiin ya. Kalian bisa download ini ya, download, kemudian nanti bakal kesimpan ukurannya sekitar 144 MB. Oke, 144 MB. Nanti kalian ekstrak aja ya, ekstrak di sini, ekstrak ya, masuk ke dalam foldernya. Kemudian ini nanti diekstrak lagi ya, jangan pakai yang ini, jangan pakai yang SLC yang ukurannya cuma 11 MB, tapi pakai yang ukurannya paling besar ini ya. Kemudian ekstrak lagi, ekstrak, masuk ke folder ini. Nah, ini yang dipakai, nanti dia diupload ke Google Drive. Oke, diupload ke Google Drive, upload ke sini ya. Nah, kalau udah nanti masuk ke codingan ya. Codingannya kita pakai Google Colab, karena biar apa ya, biar kalian yang punya komputer atau laptop yang RAM-nya cuma 2 itu, terus core prosesornya cuma 2, wah, jangan sampai pakai Python ngolah data sebesar ini di komputer yang low entry kayak gitu ya.
Sebenarnya bisa, tapi ya menyiksa komputer pasti. Jadi kita pakai Google Colab, oke, pakai Google Colab. Nah ini aku udah sediain datanya di sini semua ya, data tutorialnya di sini, termasuk link-link yang tadi aku buka itu ada di sini. Kalian bisa download di deskripsi di video di bawah, oke. Itu kalian tinggal pakai aja sebenarnya. Dan oke, kita lanjut ke codingan. Kita pakai Google Colab ya. Jadi ini kita pakai Google Colab dan base bahasa program yang kita pakai, bahasa pemrograman yang kita pakai adalah Python ya, bukan ular ini bahasa pemrograman Python, oke. Bahasa pemrograman Python. Kemudian kita pakai apa ya, library yang bernama Lightcurve. Nah, Lightcurve memang dikhususkan untuk mencari exoplanet atau cekungan data ya di dalam data sinyal, data set yang ada di yang dihasilkan oleh observator, yang dihasilkan oleh hasil dari observasi satelit teleskop luar angkasa kayak gitu. Ini susah banget mau ngomong. Oke, ini beberapa coding yang aku pakai. Jadi kalau udah kalian upload di sini ya, ini udah kita upload. Ini zipnya tadi, ini ya yang fits. Nah ini yang penting ukurannya 261 MB. Ini .fits, kita upload ke sini. Nah ini ya, yang ini, yang mana tadi? Sebenarnya aku salah ngupload ya. Yang ini seharusnya diupload nih. Ini kita hapus aja deh. Hapus, kita upload yang ini. Nah, yang ini. Emang tunggu aja ya, agak lama. Oke, sambil menunggu upload ya. Jadi data yang misal tes atau Kepler yang dihasilkan itu sebenarnya langkah pertama bagaimana cara mereka mendeteksi exoplanet itu sebenarnya mereka mengarahkan satelit teleskop luar angkasanya ke salah satu titik. Misal titiknya ada di TRAPPIST-1 tadi ya, itu difokusin ke sana, kemudian dikunci beberapa hari, kemudian direkam dalam beberapa hari tersebut ya. Jadi datanya itu ngerekam masuk ke memori satelitnya, kemudian diunduh oleh operator yang ada di bumi ya, melalui antena radio teleskop yang gede itu biasanya pakai itu buat mengunduh data dari satelit teleskopnya mereka yang orbit di luar bumi. Jadi kayak gitu, kemudian data itu kemudian diolah seperti bagaimana cara kita akan mengolah data ya, menggunakan yang namanya Python ya, Python. Nah sebelum diolah biasanya ada saintis itu atau apa ya, saintis itu biasanya ilmuwan itu menyimpan data-data mereka di dalam sini, di dalam MAS ini atau ini ya, Mikulski Archive for Space Satellite. Ini memang tempatnya untuk menyimpan dataset mengenai kejadian atau fenomena astronomikal ya, baik itu berupa sinyal maupun gambar ya, atau publikasi lainnya. Oke, kemudian setelah disimpan di sini ya, maka kita bisa mengolahnya menggunakan bahasa pemrograman Python, dan kita bisa mendeteksi exoplanet ya, pergerakan sinyalnya, pergerakan redupnya bintang itu kayak gimana ya, berperiodenya berapa, kemudian ya kayak gitulah intinya ya. Dan kita secara sekilas bisa mendeteksi exoplanet. Nah ini udah uploadnya udah selesai ya. Ini adalah data TRAPPIST-1 ya, bintang TRAPPIST-1 ya, yang dwarf, yang kategori bintangnya itu dwarf ya. Oh ya, ini aku mau jelasin secara teknisnya aja ya, karena aku bukan anak astronomi, jadi aku cuma paham sedikit banget astronomi. Ini cuma hobi aja sih. Oke, ini datanya, ini data TRAPPIST-1 tadi yang diambil dari satelit Kepler. Entah berapa lama ini datanya, berapa lama periodenya cuma nggak tahu ya. Dan kita masuk ke codingan. Jadi begini cara dasar untuk mendeteksi exoplanet dari dataset yang dihasilkan dari satelit luar angkasa, satelit teleskop luar angkasa ya. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman Python, dimana langkah pertama yaitu kita harus memasang yang namanya library Lightcurve ya. Ini Lightcurve.
Ini emang library yang dikhususkan untuk mencari peredupan sinyal optik di dalam sebuah kumpulan data gitu ya. Oke, kita pertama-tama karena ini datanya ada di data drive ya, di drive Google, maka kita perlu memanggil datanya ini ya, data dari Kepler-nya ini kita panggil dulu ke Google Colab-nya. Oke, kita tambah di sini ya, pasang drive, kita pasang drive, kemudian sambungkan ke Google Drive, pilih akun ya. Oke, jadi kalian bisa download data-data ini di deskripsi di bawah, kalian tinggal pakai aja ya. Jadi tinggal buka Google Colab, kemudian panggil datanya nanti, maka ya udah selesai, tinggal gitu aja sih sebenarnya. Ntar ya, ini belum kita muat ulang. Nah, ini drive muncul kalau kalian udah pasang drive ya. Kalau kita klik drive, my drive, dan kita lihat disimpan di mana tadi. Oke, disimpan di mana? Ini aku nyimpannya di sini, YouTube project ya, di bagian data. Nah, di exoplanet ini. Nah, ini, nah nama filenya itu apa tadi? Ini KTWO ini ya. Ini kita, nah ini yang di sini KTWO ini kita copy, salin jalur ini, salin jalur. Oke, nah setelah itu kalian udah salin jalur, kita run aja ini. Run, kita pasang dulu light curve-nya ya, pasang dulu light curve-nya, karena ini library yang kita perlukan untuk bisa berjalan ya. Ini kok error, kenapa kok error? Oke, ini ada sedikit error tadi ya, karena ini harus di force dulu, yang di force biar pipnya jalan. Force. Nah, ini dia bakal download light curve ya di ini, di project Python kita. Ini cara dasarnya ya, dasar banget sebenarnya ini, jadi nggak apa-apa. Cara paling dasar untuk mendeteksi exoplanet ya. Ini biar kita install dulu light curve-nya, karena kita butuh library ini buat mendeteksi pergerakan sinyalnya ya, peredupan sinyalnya. Oke, setelah itu kita panggil ini salah satu modul di dalam light curve ya, tes target pixel file, karena kita bakal mengolah data dari pixelnya yang namanya ya pixel. Kenapa pixel? Karena kita menggunakan sensornya itu optik tadi ya, yang nah yang ini sensornya optik kan tadi. Nah, ini optik kayak kamera biasa sih sebenarnya, cuma kameranya teleskop ini lebih canggih gitu ya. Dan cahayanya itu disimpan dalam pixel ya, sinyal cahayanya. Nah, ini pixel, kemudian kita panggil light curve-nya sebagai LK ya. Kemudian nah data tadi yang udah kita salin, yang ini ya, yang data dari Kepler tadi kita salin ini, ya. Udah kita ekstrak tadi, kemudian kita paste di sini. Nggak bisa ya, harus Ctrl V, paste. Oke, nah itu udah paste. Agak panjang nih, emang masuk ke dalam folder-folder ya kalau punya aku di drive-nya. Nah, kita run aja kalau udah. Oke, run. Kita tunggu sekilas. Ini kita bakal nampilin pixelnya atau gambar hasil Kepler menangkap itu bintangnya ya. Nah ini adalah gambar di mana Kepler menangkap bintangnya ya. Ini kayak gini bintangnya, hanya berupa kotak-kotak kayak gini. Ini apa ya, mempresentasikan ya, mewakilkan cahaya dari bintang itu ya sebenarnya. Nah, ini kayak gini. Ini tanpa aperture ya, tanpa aperture, jadi bentuknya masih dalam bentuk 3 dimensi sebenarnya. Sini ada kolom, ada row, terus ada fluxnya. Ini flux itu kayak, aku juga nggak paham sih, kayak kemungkinan intensitas cahayanya ya. Ini bintang terapis tadi ya, terapis 1 tadi. Ini tanpa aperture. Nah, setelah kita aperture, hasilnya kayak gini ya. Nah, apa itu aperture? Sebenarnya aperture itu kayak merubah bentuk 3 dimensi tadi menjadi 1 dimensi ya. Jadi setiap pixel di sini itu kita sum itu kayak dijumlahkan semua gitu ya, kemudian dijadikan 1 dimensi.
Ini mewakilkan nanti di setiap pixel ini ada baris-baris apa ya, baris-baris sinyal cahayanya. Apakah ada peredupan, ada apa gitu lah. Nah, intinya sebenarnya harus kita aperture biar kita bisa membaca peredupan sinyalnya. Itu kalian bisa perdalam sendiri ya. Ini aku jelasin sedikit-sedikit aja, tapi biar paham aja sih ya. Nah, setelah itu ya, nah ini setelah kita aperture, bentuknya ini masih 2 dimensi ya, 3 dimensi lah, dipaksa dalam bentuk 3 dimensi. Nah, sekarang kita ingin tahu dalam bentuk 1 dimensinya ya. Nah, light curve tadi yang dari ini ya, yang dari ini kita bentuk ke dalam 1 dimensi. Kita lihat dalam bentuk 1 dimensi. Oke. Nah, di sini ada 2 bentuk. Yang pertama itu ada plot ya, ada scatter. Nah, kalau plot bentuknya kayak gini ya. Ini bentuk 1 dimensi sinyalnya tadi. Ada peredupan ya. Ini peredupan. Nah, ini juga. Nah, ini bentuk scatter. Agak beda ya emang ya. Yang bentuk plot sama yang bentuk scatter ini beda. Kalau scatter kayak gini. Nah, ini kalau di plot lebih terlihat ya. Ini peredupannya. Berapa hari sekali gitu ya, ini time dalam hari. Peredupannya ini bisa kita ketahui nanti periodenya yang berulang itu ada berapa hari. Nah, ini ya. Yang scatter agak nggak terlihat karena emang scatter, namanya juga scatter ya. Oke. Nah, setelah itu supaya karena ini bentuknya masih asli dari datanya, maka kita olah lagi biar data ini ya, data ini kan kayak nggak beraturan gitu ya. Kita flatkan, kita ratakan, kita lebih ratakan lagi supaya lebih terlihat periodenya itu berapa nanti. Oke. Nah, ya, kita flatten light curve-nya ini. Light curve ini namanya light curve ya, data light curve atau peredupan sinyal, peredupan cahaya dari bintangnya. Itu kita flatkan. Supaya lebih gampang nanti dibaca oleh sistem ya. Nah, ini flatkan. Nah, ini sebelum yang plot ini sebelum di flatkan bentuknya kayak gini. Yang ini setelah kita flatkan. Nah, bentuknya lebih ini ya. Nah, ini bentuknya lebih, yang ini bentuknya acak mas ya. Kemudian kita flatkan lagi, maka lebih terlihat nih periodenya ya. Lebih terlihat periodenya. Oke. Nah, kalian tinggal run aja sih sebenarnya, cuma yang tadi itu coba masukin ini aja ya, masukin yang di sini itu salin jalurnya, salin datanya itu ya, kemudian paste di sini di tes di TPF ini. Nah, kita lanjut. Setelah itu, setelah kita ratakan ya supaya lebih mudah dibaca oleh manusia. Tapi sebenarnya komputer nggak usah diflatkan aja udah bisa sebenarnya, cuma ini biar dipermudah aja sebenarnya ya kerja komputer, dan manusia biar lebih paham juga sebenarnya. Oke, ini datanya setelah diflatkan ya, lebih terlihat mudah dibaca ya daripada yang ini. Ini kan masih gimana gitu, kalau ini kan udah terlihat garis-garisnya ini sebenarnya peredupan bintangnya ini. Nah, ini redup gitu. Fluxnya redup. Flux itu intensitas cahaya kayaknya ya, correct me if I'm wrong. Nah, setelah itu bagaimana cara kita mengetahui periode berulang peredupannya dari bintang terapis ini? Bagaimana caranya? Ini nggak terlihat ya, ini berapa hari sekali nih. Oh, banyak banget kayaknya periode peredupannya ya kan. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya periodogram. Periodogram ini kayaknya emang ilmu apa ya? Ilmu yang fungsinya untuk mendeteksi fenomena berulang ya di dalam data. Yang aku tangkap sih gitu ya, periodogram itu. Jadi kalian bisa perdalam lagi sekali lagi ya. Ini aku jelas singkat aja. Jadi kita gunakan periodogram ini untuk mendeteksi fenomena data berulang ya. Dalam kasus ini fenomena bintangnya meredup itu berapa hari sekali, yang paling intens ya, yang paling intens. Nah, di sini kita guna periodogram ya. Kemudian ini periodogram.
menggunakan metodenya banyak, ada banyak, pokoknya aku nggak terlalu memperdalam juga. Kalian bisa, ini metode bisa kalian masukin juga nanti kalau ngerjain skripsi ya, metodenya ada banyak, jelasin satu persatu. Kemudian periodenya kita ambil dari hari 1 sampai hari ke-15. Ini bebas sih kalian pakai hari berapa aja ya. Kemudian ketelitian dari pembacaan setiap hari itu adalah 0,01 poin atau 0,001 poin. Jadi semakin kecil ini yang semakin berat kerja komputernya ya, karena semakin teliti. Oke. Dan kita plot mengetahui periode-periode yang ada di data ini. Kita run aja. Ini masih run apa? Kayaknya masih menyambung. Nah, ini periode yang muncul dalam satuan hari ya. Yang dari data ini, kalau kita ngelihat ini nggak mungkin kita bisa baca berapa periode, berapa hari sekali bintangnya redup gitu ya. Makanya digunakan periodogram ini untuk mempermudah kerja manusia. Nah, ini ada yang paling tinggi intens itu setiap kemungkinan 2 hari sekali itu ada peredupan. Setiap 4 hari sekali ada peredupan, setiap 6 hari sekali ada peredupan. Ya, ini terlihat. Jadi kalau secara sekilas di sini kemungkinan ada berapa planet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 planet. Kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi kita ambil yang paling gede dulu ya, yang periodenya paling besar nih. Yang paling apa ya? Dominan lah kayak gitu ya. Kemudian ini. Nah, untuk kita ambil yang paling mencolok dari periodogram ya, ini di sekitar 2 hari ya, ini paling tinggi, mencolok banget. Kemudian di sini ada bentuk 3F ya. Nah, ini bentuk 3F itu menampilkan 3 angka di belakang koma, ketelitiannya sih, tingkat ketelitian ya. Kemudian ini kita pakai period at max power, artinya periode pada tingkat tertingginya ya, mana tingkat tertingginya itu di sini ya. Nah ini ya. Oke, kita run aja, nanti kita tampilin berapa periodenya. Ini periode data berulang paling mencolok adalah setiap 1,963 hari. Jadi kemungkinan ada planet di sini yang berperiode memutari bintangnya itu setiap 1,963 hari sekali. Jadi setiap 1,963 hari itu bintangnya itu lewat di depan mataharinya, di depan Trappist 1 itu, kemudian memblok sinyal sehingga sinyal optiknya itu redup ya. Sinyal optiknya itu redup dan ditangkap oleh satelit Keplernya tadi. Oke. Nah, itu setiap 1,963. Berarti orbitnya pendek ini kayaknya, ini kayak Merkurius gitu ya, orbitnya lebih pendek sehingga periodenya lebih pendek juga, periode putaran ke mataharinya ya, itu lebih pendek, orbit ke mataharinya itu lebih pendek. Nah, semakin ke sini itu semakin orbitnya ke mataharinya semakin lama ya. Kemungkinan planet paling jauh ini, kemungkinan ya. Tapi kita fokus ke planet yang paling dekat aja dulu. Ini paling dekat. Nah, setelah itu karena kita pengen melihat planet yang paling ini ya, paling mencolok ini, sinyalnya paling mencolok nih, setiap 1,9 hari sekali ini, maka kita fold dulu. Kita fold itu artinya kita apa ya? Kita lipat ya datanya supaya kita bisa melihat data aslinya itu apakah benar setiap 1,9 hari sekali bintangnya redup ya, dari data flatten tadi ya. Jadi kita tampilkan 4 kali periode berulang. Di sini kita 4 kali, jadi maka hasilnya itu akan tampil 4 kali peredupan sinyal optiknya atau peredupan bintangnya kayak gitu ya. Dan ini cuma ukuran size dari scatternya aja. Kalau kalian pengen cari cara manual itu bisa juga. Ini mungkin kemungkinan ada di sekitar 3, berapa gitu ya. Tapi kita fokus di sini aja, period at max powernya. Ini kita run.
Nah ini karena kita pengen menampilkan 4 kali peredupan, maka dikali 4 ya. Nah ini setiap ini datanya, dan setiap peredupan ada 1 2 3 4. Nah di tengah ini data aslinya ya, data yang paling dominan tadi. Oke, ini setiap 2 hari sekali meredup optiknya, cahaya bintangnya, karena dilewati oleh planetnya itu tadi ya. Ini step 1 2 3 4. Nah, gimana? Kemudian kita bentuk dalam ini kan bentuknya masih scatter ya, scatter yang kita bentuk dalam bin folded LC ini dalam bentuk bin. Sebenarnya sama aja sih ya, cuma ini lebih ciamik aja sih ya. Kalau ini kan bentuknya kayak apa ya, kayak nggak diperbesar gitu ya, kayak bentuk aslinya datanya. Kalau ini kita perbesar lagi nih, nah ini kan lebih terlihat kalau kita rubah dalam bentuk bin ya. Nah, peredupan bintangnya lebih terlihat. Oke, itu sih sebenarnya cara gimana ilmuwan menemukan planet di bintang, sistem bintang atau di tata surya Trappist 1. Kalau kita lihat dari sini, dari periodogram ini kemungkinan ada sekitar berapa planet nih? 7 planet yang ditemukan ya, kemungkinan ya. Nah, untuk cara mencari ini juga, ini kalian bisa cari sendiri ya. Ini bisa kalian atur sendiri. Ini kan period at max power ya, berdasarkan yang paling mencolok nih ya. Nah ini yang paling mencolok. Nah kalau kalian pengen cari cara manualnya setiap berapa hari sekali, itu bisa di sini period sama dengan berapa gitu ya. Oke, nah itu sih. Nah ini kalian tinggal pakai aja sebenarnya, kalian bisa download di link di deskripsi. Kalian akan dapat file-file ini ya, file-file tutorialnya. Dan kalau kalian pengen buka ini, tinggal buka ya, buka dan run aja di sini. Kemudian pasang drive-nya, jangan lupa, terus dipanggil drive-nya di bagian sini tadi. Nah ini di sini tadi ya, di TPF ini. Oke, itu aja sih yang mungkin bisa aku tutorialkan, karena terlalu panjang banget kayaknya videonya ya. Ya itu sedikit ide yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Mungkin tertarik untuk mengambil judul skripsi atau penelitian tentang ya exoplanet tanpa modal apa-apa. 0 rupiah, hanya modal kuota internet dan komputer. Itu aja sih. Ini datanya nggak perlu susah-susah lagi kalian cari. Ini datanya gampang banget dicari, udah tinggal buka ini aja nih, ini aja. Nah linknya kalian bisa buka di sini ya, di link ini udah aku sediain di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa buka. Kemudian terima kasih udah menonton ya, jangan lupa klik suka dan berlangganan channel ini untuk video menarik lainnya, dan sampai jumpa lagi. Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya di sini.